Kembali lagi di channel Yuda Media HD di segmen Buzzer RP React Politik. Tapi kali ini saya pengen mengawali sapaan saya buat para viewers semuanya dengan membahas bola deh. Tapi nanti kita bakal hubungkan dengan politik ya. Persepak bolaan kita itu sedang kacau balau ya, karena memang dari liganya sendiri tidak jelas begitu. Ada banyak masalah, ada mafia bola yang sampai sekarang masih belum tuntas kan begitu, dan juga carut-marut pembinaan dan segala macamnya. Makanya ketika kita berharap timnas punya prestasi yang mentereng juga terlalu naif begitu kan. Jadi ketika kemarin di AFC kita juara 4, Piala Asia ya, Piala Asia kita juara 4, kemudian ada playoff untuk masuk ke Olimpiade, kalah sama wakil dari Afrika. Itu sebenarnya adalah rentetan dari memang proses yang tidak mulus. Maka dari itu ada Justinus Laksana atau Coach Justin pada waktu di salah satu podcast begitu mengatakan satu-satunya orang di negara ini yang bisa menyelesaikan karut-marut sepak bola kita itu cuman RI1 alias presiden. Tapi kan politik gak boleh masuk ke sepak bola ya. Kita pernah dapat sanksi karena ada cawe-cawe pemerintah yang mencoba untuk mengintervensi PSSI. Ya waktu itu memang PSSI jeblok banget sih. Perlu tangan dingin dari pemerintah yang benar-benar bisa memperbaiki gitu. Tapi gimana nih? Apakah kalian setuju nih? Pemerintah harus turun tangan untuk bisa memperbaiki PSSI, federasi ya, dan juga liganya biar kita tuh bisa menikmati prestasi-prestasi timnas di masa depan. Dan bahkan di bawah kepemimpinan Erick Thohir yang juga Menteri BUMN alias tangan kanan dari pemerintah, PSSI ini sepertinya kita rasakan mulai berbenah gitu. Jadi bener nih, apakah perlu campur tangan pemerintah nih untuk PSSI dan juga persepak bolaan Indonesia bisa membaik? Menurut kalian seperti apa? Coach, ini soal tadi Pak Erik tadi itu yang dipertanyakan oleh Budi. Gimana tadi? Pertanyaan gue, kan tadi lu bilang Pak Erik ini on right track. Yes, lu tegas banget kan. Ada yang bilang Pak Erik kalau fokus di bola ini mungkin jangan-jangan Gua gak enak tanya itu. jangan-jangan prestasi kita betul-betul akan di luar dugaan. Asal fokus di bola, bukan di tempat lain. Menurut lu gimana? Gue itu pernah meeting sama Erick Thohir ya. Grup kecil 25 orang. Pas dia naik, dia bilang, saya kalau bisa benahin sepak bola 2 period atau 3 period 70%, saya sudah puas, dia bilang begitu. Gue bilang, Bapak benahin sepak bola 50% saya udah puas. Karena gue sadar betapa banyak PR sulitnya yang harus diperbaiki. Betul. Dia fokus ke timnas. Karena kalau nggak fokus ke timnas, rakyat Indonesia teriak-teriak. Kok ketua baru nggak berprestasi dengan timnas? Fokus ke timnas. Dia serahkan Ratu Tisha, fokus ke pembinaan. Terakhir gue ngomong Ratu sudah mulai dibentuk, tapi regional. Masih bukan nasional. Masih regional yang ada itu dimulai dulu. Oke, at least there is a start. PT LIB fokus ke liga. Oke. Dia hire pelatih cewek Dari Jepang. pelatih Jepang untuk timnas cewek. Jadi perlahan, dia baru setahun loh. Baru setahun. Jalannya masih panjang. Tapi orang pengamat kayak Bung Yesayas kayak gue ini kan kita pantau seperti apa. Dan gue setuju. Dan gue juga bilang ke Pak Erik di forum ya. Sekarang saya dukung full Pak Erik. Tapi Pak Erik bikin kesalahan, saya yang pertama kritik. Gue gituin. Bahkan gue pernah diundang meeting berlima. Yang small. Dia jelaskan semua soal itu. It's okay. Tapi orang kayak kita ini butuh juga untuk yang bisa ngebalance. Yang bagus kita puji, yang jelek kita kritik. Bukan kritik untuk menjatuhkan, kritik untuk membangun. Ya, jadi sekarang setahun lebih lah. Itu luar biasa yang dicapai oleh Erick Thohir. Benar-benar luar biasa. Bung Yesma angkat jempol, kalau saya angkat 2 jempol. Semoga ini berlanjut terus. Betul. Ada gebrakan-gebrakan yang lain yang dilakukan. Karena sepak bola kita itu banyak sekali PR-nya. Oke, gimana? Iya, bicara tentang Pak Erik, saya ini mungkin salah satu dari sedikit orang yang sangat keras mengkritisi beliau. Itu dalam konteks ketika beliau terpilih jadi ketua umum PSSI. Karena di sana memang ada pelanggaran-pelanggaran yang betul-betul transparan yang dilanggar.
Tetapi ketika saya gebuk terus, beliau secara pribadi dengan saya nggak ada masalah. Santai, iya. Beliau jawab japri saya. Dan saya berpikir ini orang yang memang pantas untuk memimpin ya, artinya punya leadership. Hanya satu kekurangan yang menurut saya beliau belum lakukan itu, yang tadi Coach Justin sudah bilang. Ketika Johan Cruyff dan teman-teman mendapat warning dari pers, wartawan bahwa kalian kalau bermain seperti ini kalian akan gagal. Respons itu dijawab oleh Cruyff dan kawan-kawan. Dengan total football. Nah sekarang bagaimana PSSI dengan media sekarang di Jakarta atau di Indonesia? Pak Erik belum melakukan itu. Saya juga ingat ketika zaman Pak Cardono itu dihantam habis-habisan. Tetapi beliau Sekjen rangkul. siapa sekjen waktu itu? Pak Nugraha betul. Setelah Pak Cardono ketumnya siapa? Masih Pak Nugraha. Ada sekjennya masih Pak Nugraha. Ya, paling tidak 3 Pak. Lebih. 3 periode. Agak banyak ya. Lebih. Nah ini yang mau saya katakan bahwa mungkin koreksi ini Pak Erik perlu dengar bahwa bangunlah komunikasi yang elegan, yang mesra dengan media. Karena tadi dibilang media itu kalau salah kritik pasti. Tapi kalau memang bagus angkat jempol. Nah sekarang Pak Erik berikan prestasi, saya harus angkat jempol. Dari sisi itu benar. Sosok beliau itu mengapa? Karena beliau tidak saja kelihatan total, tetapi ada latar belakang beliau yang ikut mendukung. Saya ragu kalau beliau tidak ada di pemerintahan, beliau bisa mengurus sepak bola seperti saat ini. Tunggu. Apakah sepowerful itu? Ya, Gimana seperti itu relasinya saya. gimana tuh? Relationnya, Ya benar. power Beliau kan relationnya ada di gimana? pemerintahan sebagai menteri. Ini juga ada unsur-unsur Menarik nih. pendukung lain yang memang secara sadar kita tahu. Apa? Ya misalnya dari segi finansial, segi network, Sponsor? ya itu mudah untuk didapat. Juga jaringannya, beliau juga punya hubungan yang mesra dengan FIFA, dengan presiden. Itu semua memudahkan pekerjaan beliau. Tapi bayangkan kalau beliau tidak ada di pemerintahan. Kita punya pengalaman yang sangat tidak mengenakan. Ada 2 jenderal, Edi Ramayadi dan Muhammad Iriawan, 3 bintang, gagal, bahkan dikudeta. Sekarang kalau Erick Thohir nobody di pemerintahan, siapa itu Erick Thohir? Iya. Nah ini harus disadari juga. Oke. Tapi oke lah, Pak Erik sekarang sudah berhasil. Moga-moga beliau terus ada di pemerintahan dan bola diurus terus. Oh, jadi menyarankan Pak Erik ini justru harus nyambi juga jadi menteri, Bukan jadi nyambi, pejabat. Untuk Bukan powernya. nyambi. Powerful itu Untuk ada. meluruskan. Iya, itu. Coach Justin tuh pernah bilang gini, kalau saya nggak salah nih, kalau salah mohon Sama dikoreksi. Mamat. Hah? Sama Mamat. Iya, yang bisa nyelamatin Indonesia itu cuma Iya. presiden. Nah, pertanyaan gue begini, ada nggak sih contoh negara di dunia yang penyelenggaraan sepak bolanya tuh top down kayak begitu tuh? Itu gimana sih maksudnya? Nggak. Hanya presiden. Nggak ada. Karena di kita itu ya belum established. Gue bilang sama di podcast Mamat Al-Katiri, gue bilang, dia tanya, siapa yang bisa menyelamatkan? Ini jauh sebelum Erik dipilih ya. RI1. Kok bisa? Iya. RI1 nggak mungkin jadi ketua dong. Nah, RI1 mengutuskan Menteri BUMN. Gue bilang begitu. Padahal Erick Thohir waktu itu kalau nggak salah udah atau belum, gue nggak tahu. Mengutuskan kenapa Menteri BUMN? Karena Menteri BUMN itu punya banyak perusahaan yang bisa mendukung sepak bola. Seperti awal-awalnya J-League. Ya. Didukung sama perusahaan semua. Bahkan Panasonic masih punya kalau nggak salah. Iya kan? Nah kita juga dengan BUMN kan punya CSR. CSR-nya BUMN, let's say 200 M, ya itu nothing. Untuk sepak bola banyak sekali, untuk mereka nothing. Kan banyak. Nah sebenarnya sama Bung Yese sudah dijelaskan bahwa ini karena Erick Thohir punya power. Melicinkan semua berjalan lebih smooth. BRI jadi sponsor, ini jadi sponsor, Freeport jadi sponsor. Jadi magnet ya. Jadi Erick Thohir magnet. ya. Karena memang beliau adalah Menteri BUMN. Itulah kenapa gue bilang yang bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia ya RI1. Karena punya power juga. Di mana mafia-mafia yang ke grup-grup ini nggak berani nyentuh. Karena presiden punya Karena orang. presiden yang suruh. Oh, karena ini orang presiden nih. Ini orang yang presiden. Oh. Presiden yang minta. Presiden minta menunjuk Erick Thohir untuk sebagai Menteri BUMN untuk kelola. Gue nggak tahu apakah beliau masih jadi menteri lagi. Kabinet, ya. Tapi gue pegang omongan presiden baru kita bahwa saya cinta sepak bola. Jadi ke depan Saya ingin selamatkan sepak bola. Saya ingin angkat sepak bola. Ya. Semoga benar.
Coach, jadi menurut lu ke depan yang ideal adalah Top down. top down, orangnya presiden. Enggak. Ketum PSSI, ketua federasi adalah orangnya presiden. Itu Bukan. di Belanda gimana sih? Atau balik kita di format harus Bentar. jenderal bintang 3. Bentar, ini sama kayak kasusnya naturalisasi. Ini adalah sebuah gerakan yang mungkin nggak terlalu long term, lebih ke short term, mid term, untuk mengangkat liga kita. Nah ini juga sama. Kita lewat top down dulu, kita beresin dulu. Iya. Sampai menjadi organisasi yang solid, Oke. di mana ketua FA nggak penting, nggak kayak sekarang. Karena sistem udah jalan. Iya dong. Iya, Kalau lu betul. Jadi tanya IO, jadi tukang IO. ojek lu di depan, iya. siapa menteri perempuan? Kagak ada yang tahu. Siapa yang menteri ini itu? Nggak ada yang tahu. Tapi siapa ketua PSSI? Semua tahu. Oke. Karena jabatan PSSI seksi. Gue tanya lu, siapa ketua FA Jerman? Wah, nggak tahu. Belanda? Ketua KNVB. Jerman, Prancis, Itali, Spanyol, Argentina, Brasil, kagak ada yang tahu. Gue juga nggak tahu. Gue taunya presiden FIFA aja kan. Presiden FIFA aja. Gue juga nggak tahu. Karena nggak penting. Itu cuma jabatan simbolis. Itu kayak ketum partai di Amerika kali ya. Iya. Ya ketum partai Kayak ketum partai di Amerika. ketum partai Demokrat sama Republik kan juga nggak tahu. Nggak tahu. Lu taunya presidennya Presidennya, aja. Calonnya siapa. calonnya. Iya. Karena sistemnya sudah berjalan. Artinya ini Oke, menarik ya. Tapi apakah secarut marut atau karut marut itu persepak bolaan kita sampai presiden mesti turun tangan? Tapi terbukti sih dengan jadinya Erick Thohir selaku Menteri BUMN ya, selaku Menteri BUMN yang kemudian jadi ketua PSSI, pembenahannya tuh masif gitu karena memang backingannya tuh presiden bos ya kan, nggak main-main. Tapi sampai kapan ya? Sampai kapan pemerintah mesti ikut andil untuk memperbaiki federasi sepak bola kita gitu? Jangan-jangan nanti dapat sanksi FIFA lagi, dianggap politik masuk ke ranah sepak bola kan? Salah lagi kita ya kan? Gantung. Sekarang ini at least startnya udah dimulai. Pak Jokowi sebagai presiden mengutuskan Menteri BUMN untuk jadi ketua PSSI, dibantu fasilitas dan lain-lain. Oke? Nanti Pak Jokowi turun, ketemu ada presiden baru Pak Prabowo yang beliau mengatakan juga cinta sepak bola, ingin mengangkat juga. Nah pertanyaan kan adalah sampai kapan? Sampai sistem ini sudah solid berjalan tanpa ada intervensi-intervensi. Artinya industri sudah berjalan, perusahaan-perusahaan sudah melihat bahwa sepak bola ini menguntungkan buat mereka. Sampai pembinaan sudah berjalan, bahwa kita mungkin masih butuh diaspora tapi tidak terlalu banyak. Sampai kualitas liga kita sudah meningkat. Sampai kita bisa ikut rutin di Piala Asia atau juara Asia. Sampai kita bisa ikut rutin di Piala Dunia. Disitulah tidak perlu intervensi lagi. Karena sistemnya sudah berjalan. Iya. Betul. Kalau lu kapan semoga gue masih di usia 57 masih bisa menikmati masa itu. menikmati badai yang sudah berlalu. Nah. Dan tapi disitulah peran orang-orang seperti Pak Erick dan orangnya presiden ini menjadi sangat penting. Iya, betul. Berarti ketum PSSI sampai ke titik itu mesti the president man. Dan orang yang in office itu in punya office. jabatan lain. Power Gubernur, kan, ujungnya kan ke power. menteri, panglima. Iya. What do you think, Om? Tahun 80-an itu Presiden Soeharto menunjuk Pak Kardono. Ya. Sekjen siapa? Ya. Sekjen. Pak Nugra. Jadi beliau dipercaya untuk urus sepak bola dan memang Pak Kardono fokus betul. Sama seperti sekarang Pak Erick, ya. Dia fokus betul di sepak bola. Jadi kalau bertanya harus orang presiden tidak juga. Menurut saya tidak juga. Kita bikin setelah stabil, ya, kondisi ini stabil, tidak ada intervensi, tidak ada lagi mafia di internal PSSI, ya, tidak ada lagi suap menyuap, tidak ada lagi wasit bisa diatur, baru lepas. Tidak perlu presiden menunjuk. Betul. Kita pun, Mas Budi juga bisa, Coach Justin juga bisa jadi ketua umum PSSI. Asal bukan ditunjuk presiden, asal melakukan sistem yang sudah dibangun. Ini oksimoron nih, karena dalam masa badai kan perlu presiden yang take Sekarang action, kan? sekarang badai ini sedang terjadi. Iya, makanya perlu orang presiden Iya, yang kuat. betul. Iya Oh, kan? ini periode Jadi Transisi. begini, period of strongman nih. Iya. Ya. Ini saya masa paceklik 2016
dalam tim 3, saya, Teten Mas Duki waktu itu KSP, Kepala Staf Kepresidenan, dan almarhum wartawan dari Tempo, Torik Haddad. Oh, Torik Haddad. Kami diminta oleh Pak Jokowi jadi supervisi untuk beliau mengurus sepak bola. Ya. Jadi beliau bilang, Bung Yes, apa perlu saya reformasi sepak bola? Betul, Pak. Dengan cara apa? Cara tangan besi, Pak. Waktu itu ingat gua, dibekukan ini PSSI Ya. ini kan zaman-zaman itu kali ya Om ya. Apalagi pimpinannya harus tegas, Pak. Dari angkatan silakan, Pak. Hijau atau coklat silakan. Oke, hijau atau coklat. Tapi Bung Yes yang cari. Saya lalu mengembangkan network saya, dapat Pak Edi Ramayadi hari itu. Ya. Gupsumi Om Yes. yang- Tetapi PSSI ini kan bukan terdiri dari one man show kepalanya. Ada gerbong-gerbongnya, bukan logonya aja. Banyak Ada kerajaan-kerajaan eskonya kecil. itu. Exco. Nah, yang bikin PSSI tidak bagus selama ini adalah eskonya, bukan ketuanya. Ketuanya itu punya visi idealisme kuat untuk bangun sepak bola, tapi eskonya. Di depan presiden saya bilang, Pak, kalau mau direformasi seluruh itu, ada satu ketua dan 14 anggota esko, total 15. Semuanya dibersihkan. Ya udah, bikin. Dalam perjalanan, betul, logonya jadi, gerbongnya tuh tidak diikuti. Karena ya ini mereka-mereka itu, para pemain di internal itu, kerasa kerusuk sana kemari, mereka bertahan masuk dalam gerbong Pak Edi. Ini yang Anda bilang PSSI dikuasai Ya bajak kurang laut. lebih seperti itu. Nah Om, kan langkah-langkah taktis pemerintah juga ada Satgas Mafia Bola, terus langkah-langkah hukum. Kayaknya di kepolisian kita ada sepak olahraga kan Ada, juga kan? Ada Bang Ara, Satgas Bang Ara. anti mafia bola dari Iya. polisi, betul. Di kepolisian juga ada bidang sport. Task force-nya, Iya. task force-nya. Ya ada. Nah, terus Tapi itu tidak kenapa- jalan semua karena kalau kesan yang saya lihat tidak tuntas dari pihak kepolisian. Walaupun mereka sudah bekerja, tapi belum tuntas. Oke. Tuntasnya itu ketika sudah ada bukti ya bahwa si X melakukan pelanggaran, ikut terlibat atur mengatur, tapi tidak diteruskan, stop. Dan memang masih bebas sampai sekarang. Oke, menarik ya. Karena Marwan Syahid dulu juga pernah ditunjuk oleh pemerintah untuk menjadi Satgas Mafia Bola. Emang memprihatinkan sebenarnya federasi kita itu ya kan, banyak pemainnya, banyak yang pengen cari untung di sana buat judi ya kan. Terus kita sebagai masyarakat begini penikmat bola pengen timnasnya mentereng juga tuh. Jadi sulit. Liganya tuh udah diobok-obok, terus harapannya timnas bagus. sulit. Tapi kalau menurut kalian, apakah federasi sepak bola itu sebobrok itu sampai dengan pemerintah tuh mesti ikut campur terus gitu kan nggak baik juga tuh. Nanti tiba-tiba ada politik masuk kan juga susah nih, suara kita dijual kan gitu ya, cuman buat pencitraan doang kan nggak bagus ya. Oke, segitu dulu video kali ini. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Saya Abdul, salam.